Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanzibar Nur Najmuddin Syabani. Saya NPM 21104 kali 16. Saya dari kelas A dan di sini saya akan membuat visual video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan perihal kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan atau mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Namun teori mengenai kewirausahaan sendiri banyak berkembang di dunia ini dan memiliki arti masing-masing menurut para ahli. Nah, salah satu teori yang saya ambil dari para ahli itu teori dari Thomas W. Zimmerer. Dia berpendapat bahwasanya kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah karakteristik kewirausahaan. Yang pertama itu adalah pengendalian diri. Kedua, berorientasi pada kemajuan. Ketiga, termotivasi. Keempat, mampu menganalisis kesempatan. Kelima, kreatif. Keenam, percaya diri. Ketujuh, mampu memecahkan persoalan. Kedelapan, objektif. Yang pertama itu adalah pengendalian diri. Maksudnya, seorang wirausaha mampu mengendalikan dirinya sendiri dan segala sesuatu yang sedang dikerjakannya atau usahanya. Kedua, berorientasi pada kemajuan. Nah, seseorang yang sedang merintis usaha tidak suka berpangku tangan atau diam saja, melainkan beraktivitas dan berusaha untuk memajukan bisnisnya sendiri. Ketiga, ada termotivasi. Artinya seseorang yang sedang melakoni atau menekuni usaha akan selalu termotivasi oleh hasrat atau keinginan untuk selalu maju atau one step ahead dari orang lain dan meraih kesuksesan. Keempat, ada mampu menganalisis kesempatan. Karakteristik kewirausahaan ini berarti wirausaha mampu menganalisis setiap opsi yang ada untuk menjamin keberhasilan usahanya. Kelima, kreatif. Tentu saja kreatif ini sangat identik dengan yang namanya seorang wirausaha. Karena ketika seorang wirausaha ini memiliki pemikiran yang sangat kreatif, otomatis bisnisnya akan selalu berkembang. Selanjutnya ada percaya diri. Karakteristik kewirausahaan ini menekankan bahwa tiap wirausaha harus memiliki kepercayaan diri untuk menjalankan bisnisnya. Selanjutnya ada mampu memecahkan persoalan. Tidak hanya mampu menganalisis kesempatan, seorang wirausaha juga harus mampu memecahkan persoalan yang ditemui. Terakhir ada objektif. Karakteristik kewirausahaan ini berarti seorang wirausaha tidak takut mengaku jika memang melakukan kesalahan. Pertanyaan kedua, sampaikan berkenaan dengan entrepreneur dikaitkan dengan profesi hukum. Yang pertama itu adalah pengembangan skill dasar entrepreneurship. Profesi hukum memerlukan skill dasar entrepreneurship seperti mendirikan law firm
atau perusahaan jasa hukum digital. Kedua, ada penggunaan status kita sebagai mahasiswa untuk networking ke depannya. Ketiga, ada lomba dan kompetisi untuk mempelajari entrepreneurship, mengikuti lomba dan kompetisi yang terkait dengan entrepreneurship, seperti lomba bisnis model atau bisnis plan. Seperti itu. Terakhir, ada etika profesi hukum dalam entrepreneurship. Dalam menjalankan profesi hukum, etika profesi sangat penting. Seseorang profesional hukum harus memiliki sikap profesionalisme, mementingkan kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Mereka harus dapat bersikap adil dan bekerja sama dengan rekan seprofesi untuk saling tolong-menolong dan berdiskusi. Ketiga, apa aja hal prinsip dalam entrepreneur yang bisa memberikan penguatan dalam profesi sarjana hukum? Yang pertama itu adalah prinsip otonomi, kedua adalah prinsip kejujuran, ketiga prinsip keadilan, keempat prinsip saling menguntungkan, kelima kemampuan untuk menerima resiko, keenam kemampuan untuk berorientasi pada masa depan, ketujuh kemampuan untuk berkomunikasi, kedelapan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif, kesembilan kemampuan untuk membuat rancangan bisnis, kesepuluh kemampuan untuk menjadi proaktif. Pertanyaan selanjutnya, apa kesan dan pesan yang Anda dapatkan dari tugas kelompok yang masing-masing Anda kerjakan? Mungkin dari pesan itu sendiri, atau saya awali dari kesan itu sendiri ketika kita mewawancarai seorang jasa, yang dimana kelompok saya ini mewawancarai seorang wirausaha yang bergelut di jasa cuci sepatu. Nah, yang kesan yang saya dapatkan adalah bahwasanya memang ketika seorang pengusaha ini jika tidak memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif, maka tidak bisa disebut dia itu adalah seorang pengusaha. Karena ketika saya melihat contoh kasusnya ini adalah cuci sepatu, jika kita tidak berpikiran kreatif dan inovatif, mungkin kita ini hanya berpikiran secara jangka pendek, yang dimana kita pasti berpikiran bahwasanya untuk apa itu cuci sepatu. Namun ketika kita memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif, maka kita akan berpikiran secara jangka panjang ke depannya dan secara luas, secara universal. Cuci sepatu ini bisa kita lakukan dengan fleksibel dan memiliki waktu kerja juga yang fleksibel. Nah, cuci sepatu ini juga menurut saya ini adalah suatu usaha yang benar-benar tidak memiliki modal yang besar, namun memiliki keuntungan yang besar. Gitu, seperti itu kasarnya. Jadi mungkin untuk kedepannya ketika saya memiliki modal untuk melakukan sebuah wirausaha, salah satu bisnis plan yang saya buat ini adalah cuci sepatu. Seperti itu. Selanjutnya adalah sampaikan pula harapan Anda berkenaan dengan mata kuliah entrepreneur dalam menunjang profesi seorang sarjana hukum. Yang pertama itu pengembangan kemampuan kewirausahaan. Mata kuliah entrepreneur dapat membantu sarjana hukum mengembangkan kemampuan kewirausahaan yang lebih baik. Dengan demikian mereka dapat lebih efektif dalam berwirausaha. Kedua, pengembangan keterampilan bisnis. Mata kuliah entrepreneur dapat membantu sarjana hukum memperoleh keterampilan bisnis yang lebih baik. Ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi. Mata kuliah entrepreneur dapat membantu sarjana hukum memperoleh keterampilan komunikasi yang lebih baik seperti presentasi, negosiasi, dan diplomasi. Hal ini akan membantu mereka dalam berwirausaha dan berkontribusi pada pengembangan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan keuangan. Mata kuliah entrepreneur dapat membantu sarjana hukum memperoleh keterampilan keuangan yang lebih baik seperti akuntansi, keuangan korporat, dan investasi.
Yang terakhir itu ada pengembangan keterampilan manajemen. Mata kuliah entrepreneur dapat membantu sarjana hukum memperoleh keterampilan manajemen yang lebih baik, seperti strategis bisnis, operasional, dan sumber daya manusia. Hal ini akan membantu mereka dalam berwirausaha dan berkontribusi pada perkembangan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, kesimpulan apa yang saya dapatkan ketika saya berkunjung ke salah satu pengusaha? Mungkin simpel saja, kesimpulan yang saya dapatkan itu adalah ketika kita melihat celah kecil saja, itu akan menjadi suatu keuntungan yang besar bagi kita jika kita melihatnya dari segi bisnis seperti itu. Terus salah satu yang saya terapkan itu adalah kalimat-kalimat dari wirausaha yang saya wawancarai, yaitu jika kita tidak ingin bekerja untuk orang lain, maka kita buka pekerjaan untuk orang lain. Itu menurut saya adalah kata-kata yang cocok untuk anak muda zaman sekarang. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.